Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Kusumawardani. Pada video saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis asosiatif. Kalau yang sebelumnya komparatif itu membandingkan, berarti pada asosiatif ini hubungan. Ini lebih spesifik. Kalau pada komparatif tuh macamnya sangat banyak. Jadi ada parametrik, non parametrik. Di sini juga sama, cuman yang saya akan bahas itu nanti hanya sebagian, tidak semua karena keterbatasan waktunya juga. Nih ya pengertian dulu. Jadi pengujian hipotesis asosiatif itu lebih ke analisis korelasi. Jadi analisis korelasi itu hubungan. Jadi dia hanya mengetahui atau mencari kuatnya hubungan. Kalau di regresi dia mencari hubungan sebab akibat, itu bedanya. Jadi bedakan antara korelasi dan regresi. Kalau regresi itu harus ada korelasi, tapi korelasi nggak mesti ada regresi. Menurut Gunawan 2017, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan kuat tidaknya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi meneliti hubungan dan bagaimana eratnya tanpa melihat bentuk hubungan. Ini macam analisis korelasi. Jadi di sini macamnya, apabila variabel satunya nominal dan variabel duanya nominal, maka koefisien korelasinya itu bisa koefisien kontingensi, koefisien korelasi lambda, atau koefisien korelasi pi. Apabila variabel satunya nominal dan ordinal, ini theta. Nominal digandingkan interval torasio eta atau poin biseral. Ordinal ketemu ordinal bisa gamma atau Spearman. Ordinal ketemu interval torasio Jaspen. Interval torasio ketemu interval rasio Pearson. Yang paling sering adalah ini, Pearson sama Spearman. Jadi insya Allah saya hanya membahas dua ini, tidak semua karena keterbatasan waktu, dan juga yang paling sering digunakan peneliti. Nih ya, yang pertama, koefisien korelasi Spearman. Sering digunakan pada analisis korelasi sederhana untuk variabel ordinal dengan variabel ordinal. Koefisien korelasi Spearman dirumuskan. Ini rumusnya, ini lambangnya R, lambangnya koefisien korelasi itu R kecil, 1 min 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 min D. RS itu koefisien korelasi rank, D selisih rank antara X dan Y, jadi rank itu rankingnya, N banyaknya pasangan rank. Ini contoh soalnya. Sebuah penelitian mengenai hubungan antara kompensasi dengan prestasi kerja di sebuah perusahaan memberikan data pada tabel 5.5 sebagai berikut. Jadi ini data antara kompensasi dengan prestasi kerja. Ingin dilihat apakah ada hubungan antara variabel kompensasi dengan variabel prestasi kerja. Ini di ordinal ya, data ordinal berarti datanya adalah peringkat. Nah, data yang awalnya ini berarti X-nya itu kompensasi, Y-nya itu prestasi kerja. Jadi kita rankingkan, jadi yang paling kecil ini 21 ranking 1, 29 ranking 2, ranking 3-nya 32, ini ranking 4. Ini untuk RX, ini untuk rank pada variabel X. Y-nya juga sama di rank. Kemudian D itu jarak antar rank. 9 RX min RY 1, ini 2 jarak selisihnya, mohon maaf bukan jarak, selisih. Ini 1, ini min 2, ini 1. Nah, ini D-nya ini D ini kemudian dikuadratkan dan dijumlah, ketemunya 46. Kita masukkan pada rumus ini, berarti 1 min 6 dikali 46 kuadrat per 10. Tadi kan datanya 10 pangkat 3 min 10, ketemunya 0,7212. Jadi nilai korelasi Spearman sebesar 0,7212 memberikan arti bahwa
hubungan antara variabel kompensasi dengan variabel prestasi kerja adalah positif. Jadi korelasi itu adalah ada hubungan positif dan ada hubungan negatif. Dapat dilihat di mana? Dapat dilihat di tanda depan ini, depannya 0 ini. Kalau di sini nilainya dia positif, tidak ada negatif, berarti kalau X naik, Y juga naik. Tapi kalau dia negatif, berarti X naik, Y-nya bisa turun. Terus, nah ini adalah positif dan nilai korelasi itu antar min 1 sampai dengan 1. Kalau lebih dari itu berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Ya, kita lanjutkan kembali untuk interpretasinya. Memberikan arti bahwa hubungan antara variabel kompensasi dengan variabel prestasi kerja adalah positif dan kuat. Karena lebih dari 0,5 biasanya itu disebut kuat. Artinya kompensasi meningkat, ini bukan meningkatkan ya, ntar saya ganti. Meningkat, maka prestasi kerja akan naik atau meningkat pula. Saya ganti kalimatnya. Ini meningkat, maka prestasi kerja akan meningkat saja ya, meningkat. Begitu pula sebaliknya bakal menurun, turun. Ini sudah benar. Ini kompensasi meningkat, maka prestasi kerja akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kompensasi menurun, maka prestasi kerja pun ikut menurun. Oke, selanjutnya koefisien korelasi persen. Kalau tadi Spearman tuh ordinal dan ordinal. Kalau di sini kalau persen itu interval ketemu interval atau rasio ketemu rasio. Nih ya. Jadi nilai koefisien korelasi itu paling tinggi 1 dan yang paling rendah itu min 1. Apabila terdapat korelasi 0, maka menunjukkan bahwa dua variabel tersebut tidak memiliki korelasi atau tidak ada hubungan sama sekali karena korelasinya 0. Rumus untuk menentukan koefisien korelasi, ini rumus koefisien korelasi untuk korelasi persen, bukan Spearman ya. Spearman tuh tadi ya. Nih, jadi sigma, ribet ya kalau lihat dari ini. Nanti kita bisa, ini saya menjelaskan manualnya dulu, nanti kita bisa gunakan di SPSS. Ini rumusnya, jadi N sigma, jadi kita kalikan dulu baru di sigma. Terus dikurangi dari perkalian antara sigma X dan sigma Y per akar dari N dikali ini kuadrat sigma I dikuadratkan baru dijumlah, dikurangi penjumlahan yang dikuadratkan. Begitu pula untuk yang Y. Jadi ini tingkat hubungan variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi. Kalau 0 berarti sangat rendah. Ini 0,2 sampai 0,4 itu rendah. 0,4 sampai 0,6 itu sedang. 0,6 sampai 0,8 itu kuat. 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Ini contoh soal. Sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah pengunjung yang berbelanja. Jadi gini, mohon maaf ini toko bukan tok, salah ketik. Kita ganti toko. Seperti ini. Jadi apakah ada hubungan jumlah pengunjung dengan pengunjung yang berbelanja? Berkunjung aja atau pengunjung yang belanja? Ini pengunjungnya, ini yang berbelanja. Berarti X-nya itu yang pengunjung, ini yang berbelanja. Berarti kita kalikan antara X dan Y. Kita kalikan, terus kita jumlah. Ini juga kita jumlah. Mohon maaf. Nah, ini kita jumlah masing-masing. Terus kita kalikan, ini kali ini dijumlah. Terus kemudian dari masing-masing ini dikuadratkan. X dikuadratkan, Y dikuadratkan, dan dijumlah di bawah. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk melakukan perhitungan. Lah, perhitungan ini kita tinggal masukkan. Kalau kita sudah menghitung seperti ini, tinggal kita masukkan. N-nya tadi ada 10. Ini berarti ini ya, kita masukkan. Terus yang ini perkalian antara ini dan ini. Taruh sini.
Terus N 10 ini berarti ini tulis di sini. Terus ini dikuadrat kurangi ini. Sigma XI kuadrat dikali 10 YI kuadrat sigma ini berarti dari sini ini. Nah, tulis dikurangi dari sigma Y kuadrat ketemu 0,961269. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya hubungan kedua variabel adalah 0,961. Arah hubungannya positif. Jadi kalau pengunjung naik maka yang pengunjung yang berbelanja juga akan naik. Jadi positif dan sangat kuat. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa bertemu langsung pada saat perkuliahan tatap muka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.